Hai Sobat Healthies, balik lagi di Info Podcast. Informasi, promosi, edukasi kesehatan yang berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Masih memperingati Hari Gizi Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 Januari kemarin, hari ini kita kedatangan narasumber dari Persagi Kota Depok, Ike Rizkia P. SGZRD. Ya, apa kabar Ibu Ike? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu Ike. Oke, nah di sini kan sekarang kita lagi merayakan Hari Gizi Nasional ya Bu ya. Nah, siapa sih Bu yang menginspirasi penetapan Hari Gizi Nasional ini? Saya coba ingin mengingat-ingat juga. Hari Gizi Nasional itu ditetapkan sekitar tahun 60-an gitu ya. Saat itu Bapak Menteri kita itu menetapkan Bapak Profesor Purwo Sudarmo itu sebagai Bapak Gizi Nasional gitu. Nah, saat itulah di tahun 60-an lah Hari Gizi Nasional kita ditetapkan. Oke, sekitar tahun 60-an ya Bu ya. Nah, apa sih Bu tema Hari Gizi Nasional di tahun 2023 ini? Tahun 2023 ini Hari Gizi Nasional yang ke-63. Alhamdulillah gitu ya. Tema kita tahun ini adalah protein hewani cegah stunting. Protein hewani cegah stunting ya. Nah, apa sih Bu stunting itu? Mungkin masyarakat awam itu masih apa sih stunting masih kurang tahu. Boleh dijelaskan lagi ya Bu ya? Betul. Stunting itu kalau orang lain mungkin bisa menyebutnya adalah pendek ya. Orang-orang mungkin yang belum apa sih itu ya. Lebih mudahnya itu pendek gitu ya. Lebih familiarnya ya Bu ya, pendek. Betul gitu. Di mana ini adalah suatu gangguan pertumbuhan yang istilahnya itu yang ditunjukkan dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umur atau usia itu di bawah -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang AKG ya, tentang antropometri. Standar antropometri. Standar antropometri anak gitu ya. Jadi di bawah -2 standar deviasi. Oke. Di bawah -2 standar deviasi itu sudah dibilang pendek ya Bu ya. Stunting. Stunting ya Bu ya. Tuh. Oke. Nah, masyarakat juga kan pasti pengen tahu ya Bu ya, kira-kira ini balita saya ini masuknya kategori stunting atau tidak gitu. Nah, itu berarti dia harus melakukan pengukurannya di mana Bu? Iya. Kalau kita itu kan sekarang melibatkan seluruh masyarakat ya. Kalau kita dari tenaga kesehatan sendiri itu kurang gerak kita itu akan terbatas gitu ya. Tapi kita melibatkan seluruh masyarakat. Yang paling awal itu adalah posyandu. Ya. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat kita itu hampir seluruh wilayah ya, sepertinya itu memang sudah ada posyandu gitu ya. Iya. Jadi, alangkah baiknya kita harus istilahnya itu screening awal gitu ya. Sebagai screening awal itu kita datang ke posyandu untuk mengukur secara rutin setiap bulannya naik tidak tinggi badannya selain berat badannya gitu. Karena kan usianya bertambah kok tingginya tidak naik, berat badannya tidak naik. Nah, begitu dan seterusnya. Iya, berarti kita bisa ajak nih balita-balita untuk ke posyandu ya Bu ya, untuk tahu apakah anak kita ini stunting atau tidak gitu ya Bu, untuk screening awalnya. Karena kan sekarang sudah bukan naik lagi berat badannya, tapi tinggi badannya juga sudah jadi konsen kita ya Bu ya untuk stunting ini. Oke, lanjut ya Bu ya. Ini mulai periode kapan Ibu dalam siklus kehidupan stunting itu bisa dicegah? Kalau siklus kehidupan tuh sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan ya, dimulai dari ibu hamil itu sudah diperhatikan kebutuhan
nutrisi bakal anak atau si janin ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mencegah stunting itu dimulai pada saat ibu tersebut hamil ya Bu ya. Betul. Oke, nah misalkan nih Bu ya, ada ibu hamil nih, dia ini ingin mencegah nih biar nanti bayi yang dia lahirkan itu tidak stunting. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh ibu hamil tersebut, Bu? Sebenarnya kalau misalkan kita mau merunut awal ibu itu hamil, maksudnya dimulai dari ibu itu hamil gitu ya. Sebenarnya bukan dari sekedar ibu hamil ya. Dari ibu gitu. itu persiapan untuk hamil, artinya ada behind the scene-nya gitu ya. Masih remaja, terus calon pengantin. Nah, sampai pada saat ibu itu hamil, itu sebenarnya harus sudah ready, harus sudah siap gitu. Harus sudah siap dari segi asupan gizinya, mentalnya, psikisnya, kalau perlu ya berat badannya emang benar-benar harus kita istilahnya tuh sesuai gitu Harus ya. sesuai. Betul. Jadi harus sudah siap itu untuk Untuk jadi ibu hamil. untuk jadi ibu hamil gitu. Jadi memang asupan-asupan itu harus diperhatikan gitu. Oke. Asupan-asupan harus diperhatikan ya Bu. Lalu untuk remaja itu sendiri kan kita juga bisa mencegah ya Bu ya. Dari remaja kita harus menjadi nantinya jadi ibu hamil yang Betul. sehat. Sehat. Nah, berarti ketika remaja kita harus mengikuti pola makan gizi seimbang seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang seperti lingkaran saja ya. Namanya ibu remaja, apakah remajanya juga anemia atau tidak gitu ya. Itu bisa jadi mungkin pada saat orang tuanya hamil juga kurang asupan gizinya, begitu dan seterusnya. Jadi pada saat remaja harus kita pastikan apakah si remaja itu tidak anemi, asupan gizinya tercukupi begitu ya, dalam keadaan sehat begitu. Jadi harus screening awal juga gitu pada saat remaja gitu. Oke. Pada saat remaja juga kita harus screening awal ya Bu ya. Kebetulan di Puskesmas juga kan ada program Bu, program pemberian tablet tambah darah bagi remaja. Nah, itu juga kan sekaligus untuk membantu penurunan stunting juga gitu. Jadi gimana Bu, Ibu sebagai ahli gizi, gimana pesannya kepada remaja di sekolah ketika diberikan tablet tambah darah oleh pihak Puskesmas? Oh iya, harus kita support, harus kita dukung gitu kan. Karena untuk mereka juga, untuk kesehatan mereka, untuk persiapan mereka sampai ke masa yang akan datang gitu ya. Dari remaja itu harus sudah bisa menerima itu. Jangan sampai denial, jangan sampai menolak gitu ya. Iya, karena memang untuk mereka itu gitu. Oke, berarti bagi adik-adik remaja yang memang di sekolahnya sudah diberikan tablet tambah darah, boleh dikonsumsi rutin seminggu 1 tablet ya, untuk mencegah anemia sehingga nanti ketika jadi ibu hamil juga menjadi ibu hamil yang sehat. Nih ya, yang tidak anemia ya Bu. Betul. Ya. Oke, lanjut nih Bu, untuk anak balita Bu, kita kan sudah mulai MPASI ya Bu ya, untuk balita. Nah, apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan ketika memberikan MPASI pada balita? MPASI itu berarti anak itu sudah baru mulai dikenalkan ya makanan pendamping ASI. Artinya baru mulai usia 6 bulan ya, 6 bulan. Yang harus diperhatikan adalah ya usianya, jangan sampai kelewat atau kecepatan. Kadang-kadang orang tua itu belajar dari masa lalu. Usia 4 bulan udah dikasih gitu. Orang nggak kenapa-napa, sehat juga ini gitu ya. Nah itu tidak. Jadi harus kita berikan edukasi juga bahwasannya harus sesuai dengan usianya. Gitu ya. Yang kedua adalah frekuensi pemberiannya gitu ya. Kan tidak bisa langsung sehari seperti ASI, sesuka hati gitu ya. Ini juga gitu, tidak. Itu untuk melatih juga. Jadi jangan terus cuman sekedar makan lah gitu, memenuhi kebutuhan lah. Makan. Betul, gitu. Tidak. Ada frekuensinya yang harus kita perhatikan juga. Variasi makan juga, variasinya anak itu harus dicobakan. Aneka ragam macam makanan itu harus dicobakan gitu ya. Karena nilai gizi dari makanan itu tidak ada
kandungan gizi yang bernilai gizi sama gitu ya. Jadi semuanya harus dicobakan, harus diberikan gitu. Terus lagi apa? Setelah kita berikan makan anak itu harus kita lihat apakah dia menerima dengan baik atau tidak gitu ya. Ada istilah, kalau kita dari gizi itu ada istilah memberikan anak itu mencoba bisa sampai 100 kali sebutannya. Oh gitu, iya. Gitu ya. Jadi kita melihat respon anak itu. Ada yang disembur. Ya. Itu belum tentu, bukan karena anak itu nggak suka. Bisa jadi dia belum mengenal gitu. Jadi kita cobakan lagi, kadang-kadang orang tua, anak saya nggak mau. Udah melepeh nih gitu. Kayaknya nggak suka deh, jadi nggak mau ngasih lagi. Biasanya kayak gitu ya Bu ya. Terus udah aja nggak ngasih lagi. Gitu. Padahal ya nggak bisa seperti itu gitu. Harus dicobakan lagi. Nah, yang tak kalah penting adalah ya kita harus sehat ya, berperilaku hidup sehat, bersih. Oke, berarti dimulai dari usianya disesuaikan ya Bu ya, lalu jumlahnya, frekuensinya ya Bu jumlahnya. Ya. Oke, sama variasi yang tadi itu yang ibu-ibu sering misalkan sudah ngasih contoh, misalkan diberikan hati ayam. Hati ayam kan memang agak amis gitu kan kalau menurut kita ya, terus diberikan terus balita tersebut kayak melepeh atau menyembur gitu. Lalu ibu balita merasa nggak mau kali ya, jadi tidak dikasih lagi. Berarti bukan hanya dicoba satu kali ya Bu ya untuk variasinya. Jadi menurut ibu tadi bisa kita coba 100 kali gitu ya. Sampai ada istilah kalau perlu coba 100 kali. Begitu gitu supaya anak itu mengenal gitu semua bahan makanan yang ada di muka bumi ini lah istilahnya gitu ya. Gitu. Iya, jadi memberikan makanan yang bervariasi ya Bu ya. Oke, nah memang itu juga yang menjadi menjadi PR kita bersama ya Bu. Kadang ibu inginnya memberikan wortel saja, memberikan ayam saja ya Bu ya. Jadi memang bukan karena dia tidak suka, tapi memang harus trial terus ya Bu ya. Karena pasti suka ya Bu ya kalau misalkan sudah dicoba terus. Gitu ya Bu. Jadi variasi masak juga ya Bu ya. Misalkan ya tidak selalu dibikin sup gitu ya Bu ya. Betul. Dan tekstur juga termasuk di variasi juga itu. Jadi tekstur itu juga berpengaruh. Gitu ya Bu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu juga kebablasan ya. Memberikan makanan lumat mulu nggak berganti-ganti, nggak naik tingkat. Jadi akhirnya merasa ini Bu giginya itu belum tumbuh. Iya, jadinya kayaknya dia nggak bisa nih makan yang terlalu kasar gitu. Ya, jadinya lumat terus ya. Padahal itu nggak boleh ya Bu kayak gitu ya. Justru itu merangsang gigi untuk tumbuh. Gitu. Jadi rongga-rongga kita itu juga kan bergerak gitu ya. Sampai dengan rongga untuk menelan saja itu kan juga berpengaruh ya. Nanti kalau dia lumat dia tidak akan istilahnya itu terbuka, tidak terbuka lebar untuk dia masuk ke makanan tersebut gitu. Jadi sangat berpengaruh ya Bu tekstur MPASI balita di usianya gitu. Jadi misalkan sudah 7-8 bulan sudah mulai naik tekstur ya Bu ya, sudah bukan yang naik tingkat lumat, benar-benar lumat lagi. Nah itu memang mesti diberikan sesuai dengan anjurannya ya. Betul. Walaupun misalkan balita tersebut belum punya gigi, kita tetap memberikan yang agak bertekstur ya Bu. Iya betul. Untuk melatih ya Bu ya, dan untuk biar gigi tersebut juga terangsang untuk keluar ya Bu ya, begitu ya. Oke, baik sekali Bu. Tadi kan ada variasi makanan, berarti ada gizi seimbang juga ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ya. Ya harus seimbang ya istilahnya ya. Iya harus seimbang. Harus seimbang. Apa yang harus seimbang itu ya? Gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari kita, di mana dia zat gizinya itu ada kandungan zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Walaupun kita sudah ada ya angka kecukupan gizi kita ya, tapi masing-masing orang itu berbeda, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan gizi kita dengan memperhatikan aktivitas fisik kita. Perilaku hidup sehat kita juga gitu ya, dan juga berat badan kita juga itu juga disesuaikan gitu. Sampai ada lagunya gizi seimbang ya, judulnya 4 pilar gizi seimbang gitu. 4 pilar gizi seimbang gitu ya. Jadi harus seimbang semuanya gitu ya.
gimana ya lagunya, saya agak lupa gitu ya. Yuk ayo kita makan yang beragam, membiasakan berperilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi biar kita ingat bisa dinyanyikan terus ya Bu ya. Oke. Berarti selain dari 4 pilar tersebut, kita juga harus fokus juga ke apa yang kita asup ya Bu ya. Oke, untuk yang kita asup itu kan ada makanan gizi seimbang ya Bu. Ibu boleh jelaskan kembali Bu, bagaimana atau apa saja sih Bu makanan gizi seimbang itu? Kadang-kadang itu kita namanya makan itu kadang saking sukanya dengan satu macam ya, karena nggak mau digabung-gabung dengan yang lain ya itu aja yang dimakan gitu ya. Padahal itu tadi namanya gizi seimbang itu harus lengkap ya, harus seimbang dengan yang kita makan. Bukan ini yang lebih harus suka yang ini, betul gitu. Maunya ini aja, gitu. Kayaknya nggak cocok sama yang ini, pengennya ini aja. Jadi memang harus seimbang, artinya kebutuhan kita itu apa, disesuaikan dengan kebutuhan kita itu harus seimbang gitu. Antara kebutuhan dengan kecukupan, kebutuhan kita karena disesuaikan dengan aktivitas kita itu gitu ya. Jangan sampai nanti kebutuhannya sekian, yang masuk sekian. Kebutuhannya 1.700, yang masuk 3.000. Nah. Kebanyakan ya Bu ya. Kurang atau banyak ya. Itu nggak boleh. Berarti itu tidak seimbang. Tidak seimbang gitu. Jadi harus sesuaikan gitu. Untuk menghitung kebutuhannya itu tadi dipengaruhi dengan yang namanya aktivitas fisik. Nggak sama ya masing-masing orang. Apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu pekerja itu juga banyak sekali. Apakah itu pekerja kasar, pekerja di balik meja dan seterusnya. Olahragawan itu kan juga tidak sama. Jadi disesuaikan, namanya gizi seimbang disesuaikan, bukan semuanya sama, enggak gitu. Berarti disesuaikan dengan aktivitas fisik masing-masing orang ya Bu ya. Dan seimbang antara kebutuhannya dan yang pemenuhan kebutuhannya gitu. Oke. Lalu ada juga tuh Bu namanya isi piringku Bu. Nah apa tuh Bu isi piringku? Isi piringku ya banyak sekali sebenarnya kita itu inovasi kita ya. Dulu piramida, terus tumpeng. Nah sekarang lebih mudah lagi kita inovasi ya. Isi piringku. Isi piringku tuh jelas ya. Ada yang namanya setengah kita bagi dua dulu, setengah. Itu terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Nah, setengahnya. Nah, kalau kita bagi per 3, sepertiganya adalah makanan pokok. Nah, sisanya baru yang namanya lauk. Tuh, gitu. Itu adalah isi piringku ya Bu ya. Nah kita kan lagi gencar-gencar nih Bu protein hewani. Tadi kan sesuai dengan tema protein hewani itu dapat mencegah stunting. Nah bagaimana sih Bu protein hewani tersebut dikonsumsi oleh kita atau oleh balita dan itu bisa mencegah stunting tersebut? Iya, ternyata memang di penelitian itu atau riset-riset yang ada itu ya, ternyata ada korelasi, ada hubungan antara asupan protein hewani dengan stunting, kejadian stunting gitu ya, resiko stunting gitu. Jadi kalau protein hewani kita itu kurang atau jumlahnya hanya satu tunggal, protein hewani tunggal, tidak maksudnya tidak lebih dari satu gitu ya, ada hubungannya dengan stunting, dengan resiko stunting gitu. Kenapa? Karena ya protein hewani itu kandungannya luar biasa gitu ya, luar biasa. Kalau dulu mungkin yang kita pikirkan adalah kalori ya, kalori karena berhubungan dengan berat badan, aktivitas fisik ya, kebutuhannya kita olahragawan 3.500 misalkan gitu ya. Oh kita remaja 1.500 sampai 2.000 misalkan begitu ya. Pekerja ya 2.000, 2.500 misalkan begitu ya. Nah, yang kita pikirkan kan hanya istilahnya ya utamanya kalori gitu ya, kalorinya sekian gitu. Ternyata sekarang protein hewani itu termasuk menjadi pemikiran kita juga, gitu ya. Karena itu tadi
Ternyata protein hewani itu salah satunya adalah seperti kita dulu ya sekolah ya, fungsinya adalah memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak diganti dengan sel yang baru, jaringan yang baru gitu ya. Protein hewani mengandung asam amino tinggi gitu ya, sehingga untuk kecerdasan otak gitu ya. Ada dari protein hewani kandungannya adalah vitamin B12, dia berhubungan dengan pembentukan sel darah merah gitu. Nah begitu dan seterusnya, banyak sekali manfaat dari si protein hewani tadi. Dan dari manfaat-manfaat tersebut itu yang dapat menurunkan stunting ya Bu ya? Mencegah resiko stunting. Mencegah resiko stunting. Oke, nah Bu, berapa banyak sih Bu kebutuhan protein dari ibu hamil, lalu ibu menyusui, lalu balita, kan pasti kan berbeda-beda ya Bu ya? Beda. Nah berapa Bu kalau misalkan ibu boleh jelaskan? Kalau anak-anak ya, anak itu dari sebenarnya banyak ya kelompok umur, kita kalau berdasarkan dari angka kecukupan gizi berdasarkan Permenkes tahun 2013 itu kelompok umur 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Itu bisa kita berikan sekitar 12 gram protein. Nah tapi kan kita itu angka kecukupan gizi ya. Kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan si anak tadi per orang gitu ya. Jadi kita berikan adalah 2 gram per kilogram berat badan. 2 gram per kilogram berat badan. Anak usianya bertambah di atas 2 tahun turun 1,8 gram per kilogram berat badan. Begitu. Dan seterusnya sampai dia usianya sampai bisa sampai 1, ketemu sampai seperti kita ya, 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan gitu ya. Nah kalau ibu hamil, ibu menyusui berbeda lagi, kebutuhannya juga tinggi ya. Kalau ibu hamil dengan trimester pertama itu bisa 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Untuk trimester berikutnya bisa ditambah 25 gram protein bahkan gitu. Ada penambahannya lagi, dari kebutuhannya ditambahkan 25 gram lagi gitu. Ibu menyusui apalagi ya kan, karena sudah menyusui gitu, memberikan ASI ya. Betul Bu, ya? Gitu. Oke, berarti kalau misalkan ibu hamil tersebut anemia, itu juga proteinnya juga ditambah ya Bu ya? Oh iya dong gitu ya. Protein ditambah, selain itu konsumsi tablet tambah darahnya juga ya Bu ya? Iya pastinya seperti itu ya, karena kan usahakan namanya ibu hamil juga memeriksakan kandungannya dengan berkala ya, dengan rutin ya gitu, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, baik ibunya sendiri maupun janinnya. Sehingga yang namanya anemi itu kan rentan ya dengan ibu hamil itu ya, tidak bisa kita anggap remeh. Oh itu sudah biasa itu, yang namanya ibu hamil itu HB-nya rendah itu udah biasa. Nggak bisa kita dengan meremehkan hal-hal yang ternyata itu adalah satu poin penting juga dalam kelangsungan si janin 1000 hari pertama kehidupan tadi gitu ya. Jadi ternyata pengaruh sekali gitu. Nah, karena bisa jadi namanya anemi itu banyak sebab, banyak faktor ya, banyak alasan gitu ya. Bisa jadi ternyata memang ada masalah di sumsum tulang belakangnya gitu ya. Berarti kan memang ada gangguan gitu ya secara anatomi gitu ya. Atau ternyata memang yang parahnya lagi ternyata kurang asupan sehingga menyebabkan anemi. Nah ini kan jangan sampai kalau yang itu ya. Oke deh Bu. Nah tadi kita sudah jelaskan ya sama Ibu ya, dimulai dari apa itu stunting, terus bagaimana pencegahannya, hingga runut sampai berapa kali sih harus konsumsi protein gitu ya Bu ya. Nah Ibu ada pesan atau yang akan disampaikan kepada Sobat Healthies di rumah terkait memperingati Hari Gizi Nasional ini? Untuk masyarakat pada umumnya juga seluruh lintas sektor, lintas program, lintas bidang mungkin ya, juga teman-teman tenaga kesehatan yang lainnya, khususnya
tenaga gizi, para ahli gizi hebat di Indonesia. Saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63 di tahun 2023 ini. Semoga dengan tema protein hewani cegah stunting, kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama tadi lintas sektor, lintas program, bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah nasional kita ini, gitu ya. Kita bersama-sama membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah nasional ini. Kalau mungkin dulu kan namanya nasional itu kan berarti masalah untuk seluruhnya ya, tidak hanya masalah saya, tidak hanya masalah dia gitu ya, tapi ini masalah kita semuanya gitu. Jadi sehingga kita bersama-sama saya berharap kita bersama-sama bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah nasional ini, yaitu stunting gitu. Mungkin itu sih. Ya. Terima kasih Bu Ike, penjelasannya sangat-sangat bermanfaat banget bagi Sobat Healthies ya. Satu lagi ada pesan dari Persegi Nasional, Persegi kita ya. Bahwasanya kita sekarang ada yang namanya salam pikti. Selain pikti, selain salam swasta harena. Oh iya, swasta. Ya, kita juga mempunyai salam pikti yang sudah kita sebarkan juga ya. Yang pertama, pikti itu adalah profesional, integritas, lalu pikti kolaborasi. Yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang kelima adalah inovasi. Jadi salam pikti. Ya. Terima kasih Bu Ike sudah datang ke Info Podcast. Oke, Sobat Healthy semuanya, di Hari Gizi Nasional ini mari kita sama-sama melakukan anjuran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ike. Yang pertama, kita screening nih balita-balita kita ke Posyandu untuk tahu nih apakah balita kita ini termasuk ke stunting atau tidak ya. Lalu di usia remajanya kita konsumsi makanan dengan gizi seimbang, baik asupannya maupun juga dengan pola hidupnya. Jadi pola hidupnya mengikuti pola gizi seimbang. Lalu jangan lupa dengan konsumsi tablet tambah darah ya Bu ya. Tablet tambah darah 1 tablet per minggu. Biasanya sudah ada di sekolah Sobat Healthy semua ya yang masih remaja. Nah, lalu yang terakhir itu mengenai MPASI ya Bu ya. MPASI balita harus sesuai dengan usia, jumlah, frekuensi, variasi, juga responsifnya ya Bu ya. Oke, kita punya jargon nih Bu di Info Podcast ini. Jadi kalau misalkan saya bilang Info Podcast, lalu Ibu kita sama-sama bilang sehat bersama pasti bisa. Oke. Iya Bu ya. Udah siap Bu? Oke. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Terima kasih banyak ya Ibu Ike. Lalu juga sama-sama untuk Sobat Healthy semuanya, sampai ketemu di Info Podcast selanjutnya.